Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helinda Putri, saya dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian sistem hormon atau sistem endokrin. Baik, yang pertama adalah hipotalamus, yang kedua adalah pituitari, yang ketiga adalah pineal, yang keempat adalah tiroid, yang kelima adalah paratiroid, yang keenam adalah timus, yang ketujuh adalah adrenal, yang kedelapan adalah kidney, yang kesembilan adalah pankreas, yang kesepuluh adalah ovari, yang kesebelas adalah uterus, dan yang kedua belas adalah testis. Baik, yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus adalah hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon yang dieksekresikan menuju kelenjar hipofisis melalui arteri. Hipotalamus juga mengeluarkan hormon somatostatin yang menyebabkan kelenjar pituitari menghentikan pelepasan hormon pertumbuhan. Selain itu, letaknya berada di tengah bagian otak bawah, memiliki peran penting dalam pengaturan rasa kenyang, metabolisme, dan suhu tubuh. Yang kedua adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari letaknya berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Yang ketiga adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah salah satu organ yang terdapat pada otak vertebrata, termasuk otak manusia. Fungsi utamanya adalah untuk memproduksi serotonin, sebuah hormon yang berfungsi untuk meregulasi siklus tidur. Kelenjar pineal terletak di bagian belakang ventrikal 3 otak. Yang keempat adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid yang terletak di bawah leher bagian depan menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Hormon tiroid juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang otak dan sistem saraf pada anak-anak. Selain itu, hormon tiroid juga membantu menjaga tekanan darah, detak jantung, dan fungsi reproduksi. Yang kelima adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di setiap permukaan kelenjar tiroid. Kelenjar kecil ini merupakan hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. Yang keenam adalah kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di bagian mediastinum, langsung di sekitar trakea. Timus yakni dapat menghasilkan adanya suatu hormon terhadap pertumbuhan dalam masa remaja. Fungsi kelenjar timus di antara lain, yang pertama, membantu dalam pertumbuhan terhadap makhluk hidup. Yang kedua, adanya suatu penurunan dalam aktivitas kelenjar kelamin. Yang ketujuh, kelenjar adrenal. Kelenjar berbentuk segitiga yang berada di atas setiap ginjal ini terdiri dari dua bagian. Pertama, bagian luar atau biasa disebut dengan korteks adrenal, dan bagian keduanya adalah medula adrenal yang terletak di bagian dalam. Bagian luar menghasilkan hormon yang disebut kortikosteroid yang mengatur metabolisme, fungsi seksual, sistem kekebalan, serta keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Sementara bagian dalam atau medula adrenal menghasilkan hormon yang disebut katekolamin yang berfungsi untuk membantu tubuh mengatasi tekanan fisik dan emosional dengan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Yang kedelapan adalah kelenjar kidney. Kelenjar kidney atau ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Dalam manusia dewasa, ukuran ginjal sekitar 11 cm panjangnya. Ginjal menerima darah dari sepasang arteri renalis dan darah keluar lewat vena renalis. Setiap ginjal berhubungan dengan ureter, tabung yang bawa urin keluar ke kandung kemih. Yang kesembilan adalah pankreas. Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di bagian belakang pankreas, memiliki fungsi pencernaan dan hormonal. Misalnya pankreas eksokrin yang mengeluarkan enzim pencernaan. Selain itu, terdapat pankreas endokrin yang mengeluarkan hormon insulin serta glukagon yang mengatur kadar gula dalam darah. Yang ke-10 adalah testis. Pria terdapat di testis mengeluarkan hormon androgen yang mempengaruhi banyak karakteristik pria seperti perkembangan seksual, pertumbuhan rambut, wajah, dan produksi sperma. Selanjutnya,
Ovarium. Pada wanita terletak di ovarium yang menghasilkan estrogen dan progesteron serta telur. Hormon-hormon ini mengontrol perkembangan karakteristik wanita seperti pertumbuhan payudara, menstruasi, dan kehamilan. Yang terakhir, rahim atau uterus adalah organ reproduksi betina yang utama pada kebanyakan mamalia termasuk manusia. Salah satu ujungnya adalah serviks, membuka dalam vagina, dan ujung satunya yang lebih luas yang dianggap badan rahim disambung di kedua sisi dengan tabung fallopian. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang sistem hormon atau endokrin. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.